Indonesia selain memiliki keragaman suku, agama, budaya, tetapi juga memiliki keragaman bahasa daerah. Di Indonesia banyak terdapat keragaman bahasa daerah, walaupun bahasa daerah kita berbeda-beda dari setiap asalnya, tetapi kita tetap harus saling menjaga, menghormati, dan menghargai. Nah teman-teman, bagaimana cara kita menjaga bahasa daerah kita agar bisa tetap terjaga dengan baik dan agar tidak punah? Tentu saja, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melestarikan tradisi leluhur. Salah satunya adalah melestarikan bahasa daerah. Karena jika tidak dilestarikan, maka bahasa daerah dapat punah atau hilang. Ada banyak sebab bahasa punah, yaitu salah satu penyebabnya antara lain fenomena ketertarikan generasi muda mempelajari bahasa asing dibandingkan bahasa daerah. Selain itu, generasi muda saat ini juga enggan menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Bunda akan memberikan beberapa contoh bahasa daerah, yaitu contohnya dalam menanyakan kabar. Misalnya, bahasa daerah dari Makassar, yaitu kalau untuk menanyakan kabar dengan mengatakan apa kareba. Untuk suku Jawa, piye kabare. Untuk Betawi, gimana kabarnya. Untuk Sunda, kumaha damang. Dan yang terakhir adalah suku Minang. Untuk menanyakan kabar, yaitu mereka menggunakan bahasa baa kabanyo. Nah, teman-teman, setiap bahasa daerah pasti berbeda-beda. Untuk itu, teman-teman tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa daerahnya masing-masing ya, karena bahasa daerah merupakan kekayaan yang kita miliki. Jadi kita harus bangga terhadap bahasa daerah kita masing-masing. Keragaman rumah adat. Kita sudah mengenal rumah-rumah adat yang terdapat di Indonesia. Rumah adat suatu daerah memiliki makna yang berbeda dengan rumah adat daerah lain. Misalnya, rumah adat suku Toraja di Sulawesi Utara, yaitu rumah tongkonan. Rumah adat tersebut merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Rumah adat tersebut memiliki bentuk atap seperti tanduk. Teman-teman bisa melihat gambarnya di bukunya halaman 51 ya. Kata tongkon berasal dari bahasa Toraja yang berarti duduk atau duduk bersama. Jadi, rumah tongkonan bermakna rumah untuk bermusyawarah. Dan itulah salah satu fungsi tongkonan sebagai tempat untuk bermufakat. Yang berikutnya adalah rumah adat Sulanyanda. Warga suku Baduy yang merupakan suku asli masyarakat Banten memiliki rumah adat yang disebut Sulanyanda. Rumah adat dibagi dalam 3 ruangan, yakni bagian sosoro atau depan, tepas bagian tengah, dan ipah bagian belakang. Nah, setiap bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bagian sosoro merupakan ruang untuk menerima tamu. Tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah. Bagian sosoro juga merupakan tempat bersantai dan menenun. Bagian tepas adalah tempat pertemuan keluarga dan untuk beristirahat. Dan bagian terakhir adalah bagian ipah, merupakan tempat memasak dan menyimpan hasil ladang dan beras. Sekarang ada rumah adat Kojangleko. Provinsi Jambi memiliki begitu banyak rumah adat. Salah satunya adalah rumah adat Kojangleko yang merupakan rumah adat marga batin. Rumah ini dibuat dalam bentuk panggung untuk menghindarkan diri dari serangan musuh yang datang mendadak atau serangan hewan buas di kala itu. Bentuk bangunannya persegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter. Batang tiang rumah dibuat dari kayu, sedangkan dindingnya dari papan kayu meranti. Atapnya terbuat dari ijuk atau daun enau. Lantai rumah terbuat dari bambu yang dibelah kecil-kecil dan disatukan dengan rotan. Sebagai sebuah rumah adat yang besar, rumah adat ini dibagi menjadi 6 ruangan, yaitu ruang pelamban, ruang gahuh, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik melintang, dan ruang balik menalam. Ruang pelamban merupakan tempat mencuci piring,
menjemur pakaian, dan tempat menunggu tamu. Ruang gaho merupakan tempat menyimpan air dan barang kebutuhan sehari-hari. Ruang masinding merupakan ruang pertemuan dan upacara adat. Ruangan ini khusus untuk tamu laki-laki saja. Ruangan tengah yang merupakan ruangan yang khusus menerima tamu perempuan. Ruang balik melintang merupakan ruangan yang dapat dipakai untuk tempat bermusyawarah, upacara adat, ruang menerima tamu, kamar tidur anak perempuan, atau menjadi kamar tidur pengantin baru. Ruang balik menalam berada di bagian dalam rumah induk. Ruang ini terbagi atas 3 ruangan, yakni ruang makan, kamar tidur orang tua, dan kamar tidur anak perempuan. Teman-teman, itulah beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia.